Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor, cerita dari Dewa Setan, berjudul Pasak Rumah Tumbal. Yang mau berkunjung saya serta linknya dan bisa dilihat di deskripsi di bawah ini. Ini adalah kelanjutan dari bagian 2 sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1 dan 2 lewat link deskripsi di bawah ini. Pasak Rumah Tumbal bagian 3, Rumah Ritual. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Suara anak kecil terdengar bermain dengan ramai di penghujung maghrib. Tidak ada yang menggubris keseruan anak-anak itu. Saat bermain, warga di sana berlalu lalang sibuk dengan kegiatannya, tanpa memperhatikan anak-anak itu, sampai mereka sadar saat melihat seorang pemuda berdiri dengan muka panik. Mas, mas, mas kenapa mas? Apa sakit? Seorang ibu mencoba menegur pemuda itu, namun pemuda itu hanya menggeleng. Ia malah menunjuk ke arah anak-anak yang senang bermain itu dengan wajah yang pucat. Ibu itu menoleh mengikuti arah kemana pemuda itu menunjuk. Astagfirullahaladzim, ucapnya sambil tanpa sadar menjatuhkan barang bawaannya. Melihat reaksi ibu itu, warga di sekitar pun menatap ke arah yang sama. Mereka melihat ke arah anak-anak yang bermain itu. Saat itu seketika orang tua dari anak-anak yang ada di sana menarik anaknya kembali dengan wajah panik. Beberapa warga desa juga membantu menarik anak-anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya. Dan di sana tersisa 3 anak. Semua yang berada di dekat itu terdiam dan terpercaya dengan apa yang mereka lihat. 3 anak itu berdiri di sana tanpa kepala, seolah terhipnotis oleh sesuatu. Anak-anak yang sebelumnya bermain dengan tenang tiba-tiba pucat dan menangis ketakutan. Salah seorang anak perempuan bernama Tari terus menangis di pelukan ibunya. Namun saat itu ia mendengar suara dari belakang sang ibu. Tumbal yang lezat, itulah yang dicari. Tari semakin takut. Suara itu terdengar semakin mendekat. Ia pun meletak ke belakang dari pelukan ibunya. Suara itu terdengar dari sebuah kepala yang menggelinding di belakang kaki ibunya. Seketika Tari pun menangis meraung-raung seperti kesetanan. Dan bersama dengan adzan yang berkumandang, sosok itu pun menghilang. Semua warga yang ada di sana memutuskan untuk buru-buru kembali ke rumah masing-masing dan suasana di komplek itu menjadi benar-benar sepi. Adegan berpindah. Mas Suryo menceritakan berbagai hal janggal yang akhir-akhir ini terjadi di komplek tempat tinggal kami. Ia mengatakan bahwa hampir semua warga sudah tahu dan mungkin aku belum dengar karena terlalu sibuk di kantor. Kamu sudah tahu kan kenapa Mbak Tarjo nggak mau langsung cerita ke kamu pas di rumah? Tanya Mas Suryo. Kuntilanak jangkung itu ya? Jawabku ragu. Mas Suryo mengangguk. Ia menyajikanku segelas teh setelah memanggil Mbah Tari. Terus sekarang gimana? Rumah ini punya hukum gaibnya sendiri tanpa izin dari Mbah Tarjo. Tidak ada sosok gaib yang bisa memasuki pengarah rumah ini. Jelas Mas Suryo. Memangnya Mbah Tarjo apa sih mas dukun? Tanyaku. Kalau soal itu mending kamu kenalan sendiri aja deh, ucap Mas Suryo sambil melemparkan pandangannya pada Mbah Tarjo yang datang menghampiri kami. Aku mengangguk dan berusaha untuk sopan sekaligus berharap semoga pertanyaanku tadi tidak menyinggung Mbah Tarjo. Mbah bukan dukun Yun, Mbah cuma orang yang pernah berurusan sama rumah dan nenek itu. Rumah kosong itu Mbah, tanya Mbah Tarjo. Ini sebenarnya ada apa sih Mbah? Selama ini aku gak ada yang aneh dengan rumah itu kan? Mbah Tarjo menghela napas. Ia terlihat bingung ingin memulai cerita dari mana. Rumah itu memang tidak berpenghuni, namun bukan berarti rumah itu tidak punya pemilik Yun. Nenek terkutuk itu pemilik sebenarnya dari rumah itu.
dan dia selalu kembali ke rumah itu setiap beberapa puluh tahun, ucap Mbah Tarjo. Aku mengernyitkan dahi mendengar cerita itu. Apa artinya nenek itu adalah manusia? Lalu apa alasannya kembali ke rumah itu lagi? Memangnya nenek itu siapa, Mbah? Dia manusia atau apa? Tanyaku penasaran. Mbah Tarjo menyeruput kopinya seolah bersiap menceritakan sesuatu yang panjang kepadaku. Mbah tidak tahu nama aslinya. Ada yang mengatakan namanya Nek Epa, Nek Esi, Nyi Tasmi. Tapi Mbah lebih sering menyebutnya sebagai Nenek Sangit karena selalu tercium bau sangit dari tubuhnya, ucap Mbah Tarjo. Mbah Tarjo pun menceritakan lebih banyak tentang sosok yang ia sebut dengan nama Nenek Sangit itu. Mbah Tarjo bercerita, beberapa puluh tahun yang lalu komplek perumahan ini belum sepadat sekarang. Mbah Tarjo adalah salah satu warga yang merintis kehidupan di tempat kami tinggal saat ini. Saat itu rumah kosong itu sudah berdiri dan dihuni oleh seorang perempuan yang misterius. Perempuan cantik dengan pesona anggun dan misterius. Tak ada yang mengenal secara pribadi dengan perempuan itu. Ia jarang keluar rumah dan menghindari warga desa. Suatu ketika Mbah Tarjo bersama temannya pulang larut malam setelah menghabiskan waktu di tempat kerjanya. Saat masih muda dulu, ia melihat salah satu lampu rumah itu menyala dan pintu rumah itu terbuka. "Jo, bau makanan Jo," ucap Rusti teman Tarjo. "Dari rumah besar itu tuh, tumen-tumenan rumahnya kebuka malam-malam," balas Mbah Tarjo. Saat itu tiba-tiba mereka berdua melihat seorang anak kecil menatap mereka dari pintu rumah. Mereka mengenal bahwa anak itu adalah salah satu tetangga mereka. Anak itu menatap dari arah pintu dengan baju yang berdarah-darah. Melihat hal itu, Mbah Tarjo Rusdi pun mendatangi anak itu dan anak-anak itu berpaling berlari ke dalam rumah. Tarjo dan Rusdi pun akhirnya masuk ke dalam rumah yang mereka anggap misterius itu. Ia melihat rumah itu memiliki cukup banyak kamar dan lorong-lorong yang bercabang. Sayangnya hanya cahaya lampu remang-remang yang menerangi mereka. Pencarian mereka menghantarkan mereka ke sebuah ruangan dengan meja makan yang dipenuhi dengan makanan lezat. Mereka menyadari bahwa makanan tadi berasal dari tempat itu. Jangan terasa comot punya orang, larang Tarjo. Dikit doang, Rusdi meremehkan ucapan Tarjo sambil terus mengunyah satu tusuk sate yang ia comot dari salah satu tudung saji di meja makan itu. "Makanan itu bukan untuk kalian." Tiba-tiba seorang wanita terdengar mengagetkan mereka. Ibu, maaf kami gak maksud apa-apa," talas Tarjo. Iya, kami tadi ngelihat anak gang sebelah masuk rumah ke sini. Makanya kami cari ke dalam, tambah Rusdi. Perempuan itu menatap mereka berdua dengan raut wajah marah. Tanpa berbicara sekata patah pun ia meninggal mereka berdua begitu saja. Namun setelahnya ada hal aneh yang mereka rasakan. Mereka mencium bau sangit dari hidangan yang ada di meja itu. Merasa penasaran dan membuka semua makanan lain yang tertutup tudung saji itu. Belatung, Rusdi kaget melihat apa yang ada di hadapannya. Bukan itu Rus, itu kepala. Joe menunjuk sebuah kepala anak kecil yang sedikit hangus dihidangkan di meja itu. Saat itu Rusdi pun sadar sate yang ia makan sebelumnya. Ia seketika mual dan memuntahkan isi perutnya. Sementara Tarjo menyadari bahwa kepala anak kecil itu adalah anak yang ia lihat dari luar tadi. "Ini nggak beres, Rus, cepat keluar," perintah Tarjo. Rusdi pun menurut, namun saat hendak meninggalkan rumah itu, mereka menyadari ada sesuatu yang mengawasi mereka dari belakang. Mereka menengok sekilas dan mendapati ruangan makanan itu tidak seperti sebelumnya. Ruangan itu hampir dipenuhi sosok anak kecil tanpa kepala dan sebagian dari mereka terbalut kain kapan. Lari Jo, teriak Rusdi. Sosok perempuan tadi muncul di sekitar anak-anak itu. "Sudah kukatakan makan itu bukan untuk kalian." Tarjo melihat ke arah cermin yang memantul sosok perempuan itu. Aneh, benar-benar aneh.
Apa yang dipantulkan bukanlah wajah cantik dan anggun perempuan itu, melainkan sosok nenek dengan wajah yang begitu tua dan menyeramkan di meja tanpa memedulikan mereka. Entah apa yang terjadi setelah meninggalkan ruangan itu, mereka tidak mampu menemukan arah menuju pintu keluar. Padahal serumit-rumitnya bangunan itu tidak mungkin bisa membuat mereka tersesat. Di tengah kebingungan itu, dari jauh mereka tercekat saat mendapati mereka tidak sendirian. Ada sosok yang menunggu mereka di ujung lorong. Sosok perempuan jangkung bertubuh kurus berambut panjang. Tingginya mencapai langit-langit rumah. Memastikan bahwa sosok itu bukanlah manusia. Mereka menoleh ke arah jendela mencoba kemungkinan untuk melarikan diri melalui jendela. Namun harapan mereka pupus saat melihat di luar sana anak-anak tanpa kepala mengepung rumah itu. Di tengah rasa kebingungan dan rasa takut, mereka memutuskan untuk bersembunyi di salah satu kamar. Ini hari apa sih, Jo? Kenapa bisa ada beginian? Rusli mulai merasa depresi. Mana aku tahu, Rus? Mana aku tahu? Saat itu hujan turun deras. Sesekali mereka mendengar suara gedoran dari pintu, suara langkah kaki hingga suara tawa cekikikan. Mereka berulang kali membaca doa agar selamat dari makhluk-makhluk itu. Namun malam terasa begitu panjang. Tarjo yang berusaha mencari cara untuk selamat menemukan sebuah foto yang membuatnya bingung. Itu adalah foto usang seorang perempuan mengenakan baju kebaya zaman dulu. Wajahnya sama persis dengan wajah perempuan penghuni rumah itu. Mereka pun sadar bahwa mereka sudah berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Lelah dengan apa yang mereka hadapi, tanpa sadar mereka pun tertidur di kamar tempat mereka bersembunyi. Mimpi-mimpi aneh menemani tidur Tarjo. Sesekali mereka mencium bau sangit yang benar-benar menyengat. Entah berapa lama Tarjo tertidur, namun ia terbangun dengan keberadaan satu sosok di hadapannya. Pocong, ya, sosok pocong berdiri di hadapannya dengan sebagian wajah yang menghitam. Kali ini Tarjo tidak takut, ia justru meneteskan air mata saat menyadari wajah pocong itu. Rusdi, kenapa bisa begini, Rus? Tangis Tarjo. Ia berharap apa yang terjadi di depan matanya hanyalah mimpi. Namun ia sadar sejak ia memakan hidangan di meja itu, Rusli dipaksa untuk menjadi bagian dari mereka, sang penghuni rumah itu. Pocong Rusdi pun menghilang saat sinar matahari masuk melalui celah jendela. Tarjo tak lagi merasakan ketakutan. Ia pun meninggalkan kamar itu dan meninggalkan rumah yang memberi penyesalan seumur hidup untuk Mbah Tarjo. Saat itu Mbah Tarjo menemui warga dan menceritakan tentang rumah itu. Namun warga yang memeriksa rumah itu tidak menemukan apa yang diceritakan olehnya. Yang lebih aneh, warga mengatakan bahwa Mbah Tarjo sudah menghilang selama dari 7 hari. Cerita Mbah Tarjo itu menjelaskan bagaimana ia bisa mengatakan bahwa setan-setan yang muncul di desa berasal dari rumah itu. Yang membuatku cukup kaget adalah ketika mengetahui bahwa salah satu dari setan-setan itu adalah Rusdi, teman Mbah Tarjo. Ia juga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, Mbah Tarjo mulai bisa melihat hal-hal aneh. Dari situlah ia mulai mencari cara untuk mencegah hal yang terjadi padanya, agar tidak terjadi pada warga lain. Berarti Mbah Tarjo tahu kenapa setan-setan itu keluar dari bangunan itu? Tanya aku. Jika dugaanku benar, nenek itu sudah memulai ritualnya lagi. Ritual, ya, apa yang kulihat di kamar itu dulu sudah cukup mengerikan. Kalau memang akan ada ritual lagi di rumah itu, akan mengerikan seperti apa? Dan siapa yang akan menjadi korban? Selesai. Bersambung ke bagian 4. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.